Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kelanjutan yang kemarin. Di sini controller sebagai klien. Jadi kalau kemarin adalah controller sebagai server, saat ini adalah kita membahas controller sebagai klien. Jadi nanti yang aktif melakukan koneksi adalah controller. Jadi program yang kita buat di sini, program yang kita buat di Arduino nanti adalah berfungsi sebagai klien. Jadi prosesnya adalah melakukan koneksi terhadap server. Ya, tadi nanti servernya bisa berupa handphone atau laptop. Ya, nanti di pertemuan ini saya akan menggunakan laptop sebagai server. Jadi langkahnya adalah sama seperti seperti controller sebagai server. Bedanya hanya di proses koneksi saja. Jadi kalau controller sebagai server, controller hanya menunggu klien untuk connect. Nah, sekarang yang saat ini adalah controller aktif untuk connect ke server, karena dia berfungsi sebagai klien. Program yang pertama adalah sama seperti server yang kemarin, yaitu proses koneksi ke WiFi. Jadi program yang pertama dilakukan adalah proses koneksi ke WiFi. Prosesnya sama, yaitu yang pertama yang harus diketahui adalah SSID dari WiFi sama passwordnya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan SSID Indicanet. Passwordnya adalah semangat pagi. Dan proses koneksinya persis seperti yang kemarin, ya, tidak ada bedanya. Nah, sebenarnya kalau di sini IP tidak diperlukan, tidak apa-apa, tapi sama seperti kemarin saja IP-nya juga akan saya munculkan untuk mendeteksi bahwa controller sudah terkoneksi ke WiFi, itu saja. Terus bedanya apa dengan controller sebagai server? Oke. Tentunya adalah proses koneksinya. Nah, di sini kita juga mendeklarasikan WiFi sebagai klien. Nah, kita deklarasikan. Yang lain sama ya. Yang lain sama seperti kemarin untuk proses koneksinya. Jadi proses koneksi sama seperti proses koneksi pada saat controller menjadi server yang sudah Anda lakukan pada pertemuan yang lalu. Nah, di sini akan saya deklarasikan WiFi sebagai klien. Sama prosesnya seperti yang kemarin, WiFi tapi sebagai klien. WiFi klien. Namanya adalah, kita beri nama klien. Beri nama klien. Kita beri nama klien. Terus di deklarasi sudah kita deklarasikan WiFi klien, kita deklarasikan nama variabelnya adalah klien. Terus kita deklarasikan di setup adalah sebelum kita koneksi, kita pastikan tidak terkoneksi kemana-mana ya. Kliennya pastikan tidak connect kemana-mana dengan klien stop. Nah, itu mendeklarasikan bahwa klien tidak terkoneksi ke mana-mana. Klien stop. Terus baru kita
melakukan koneksi ke mana ke server itu dengan while itu artinya adalah jika tidak terkoneksi dia akan melakukan proses ini terus sampai dia terkoneksi ke server. While jika tidak terkoneksi klien klien connect sama pakai host sama port. Oke, kita dalilkan dulu hostnya sama portnya. Kita deklarasikan dulu portnya dulu. Sama caranya adalah konstanta yang portnya dulu integer 16 integer 16 portnya nanti kita kasih 8088 seperti yang lalu, portnya 8088. Terus setelah itu hostnya sama konstanta char ke stringnya hostnya sama dengan IP servernya nanti berapa? 172 16 36 250. Itu bisa kita lihat di isi atau kalau di handphone aplikasi yang kita buat. Jadi IP-nya berapa? 172 16 36 250, yaitu IP dari server yang kita akan konekkan. Kita coba di verify dulu apakah error apa enggak. Salah 172. Sorry, belum ada stringnya. Karena sudah betul, kita coba pastikan betul dulu, baru kita lanjutkan nanti. Kalian
connect port, client connect port. Ini kurangnya kurang 1 untuk 2. Sorry, kita dulu memastikan dulu. Oke, sudah betul, secara sintaks sudah betul, tinggal nanti kita uji logikanya. Oke, sekarang sampai setup sudah sih, secara sintaks sudah betul semua, sudah connect busnya. Terus kita setelah busnya connect, maka yang kita lakukan adalah mengirimkan data ke server. Caranya gimana? Kita cek dulu. Sebelum mengirim kita cek dulu kliennya sudah benar-benar connect atau belum. Kita cek di sini pakai if client connect. Kliennya sudah benar-benar connect atau belum. Pastikan layarnya connect. Kalau kliennya tidak connect, maka yang harus dilakukan adalah ini, bisa melakukan ini apa, mengirimkan, kita serialkan serial print. Kalau tidak connect maka dia akan mengirimkan koneksi ke host file. Kita ke nama ke koneksi ke server jadi kalau tidak connect berarti kita akan mengirimkan string ini serial, kita akan mengirimkan ke serial bahwa koneksi ke klien gagal. Kita perhatian khusus nih. Terus selanjutnya akan melakukan koneksi lagi. While not client connect, client titik connect, client titik connect sama dengan ini, melakukan hal yang sama. Ini kalau terjadi putus waktu host sama port, sama port, terus bisa port, kita sama port ini bawah aja. Jadi tidak, jika tidak maka dia akan berusaha untuk connect dulu. Kalau sudah connect baru ini. Kalau sudah connect kan artinya else.
Oke, reconnect berarti artinya else. Nah, kalau tidak connect ini, terus kalau connect, nah ini else yang dilakukan. Kalau connect maka else yang dilakukan. Connect maka else yang dilakukan. Kalau connect maka yang dilakukan adalah serial, mengirimkan serial println, serial println ke yang diserialkan apa, yaitu n. Nanti kita variabel n saja, kita punya variabel n di sini, kita deklarasikan dulu di sini integer n sama dengan 0. Ini data yang akan kita kirim nanti, serial print n. Lalu selain mengirimkan serial, juga mengirimkan ke klien print aja, print n. Setelah itu kita delay 1 detik, kirimnya kita lakukan setiap 1 detik, kita delay 1 detik, terus kita lakukan n nya kita tambah supaya tahu bahwa datanya itu tidak sama. Nah, supaya antara data 1, data 2, data 3 tidak sama, maka setelah dikirim saya tambahkan. Jadi nantinya datanya adalah 0, 1, 2, 3, begitu terus data yang akan dikirim. Coba kita compile dulu, verify dulu. Secara compile verify sudah berhasil, nanti langsung aja kita loadkan ke connect. Ya, klien connect, masih ada yang error ya, ini tidak connect. Client connect client connected bukan connect ya, client connected. Apakah client connect? Kalau tidak, melakukan connect. Kalau sudah connect, mengirimkan data ke server. Itu yang dilakukan. Server melakukan data ke klien melakukan data ke server. Kita lihat, kalau sudah, langsung aja kita coba. Ya sudah, kita akan load. Kita load. Kita lihat, kita cek kopnya sudah, oke, sudah semua. Kita load coba kita. Kita siapkan juga program servernya. Saya menggunakan Visual Basic ya servernya, tapi terserah Anda, ini penting sebenarnya.
Oke, kita lihat. Nah, sudah mendapatkan IP, wifi terkoneksi, tapi ininya program PVP nya belum salah. Nah, ini dari server sudah bisa menerima data 678. Nah, ini sesuai dengan ini yang kita program yang kita buat. Oke, tadi 11 18 kita reset lagi coba. Untuk harusnya server menyala dulu. Server menyala, kita bisa connect kan. Nah, ini sudah connect. Kalau server menyala langsung bisa connect. Nah, ini sudah kita lakukan controller sebagai klien. Nah, setelah connect dia mengirimkan M. Kita lihat ininya, kita bandingkan hasilnya. Sama 42. Begitu kita reset, harus terkoneksi dulu. Oke, kita ini koneksi gagal. Nah, jadi kalau servernya mati maka akan kirim string koneksi gagal. Kalau stringnya nanti sudah kita lakukan ini, nah ini, maka di sini akan, nah ini koneksi gagal. Oke, langsung kirim. Jadi saat kliennya tidak connect, dia lari ke ini. Jadi saat klien tidak connect, kita lihat programnya. Oke. Saat klien tidak connect, maka dia akan lari ke sini, lari ke gagal. Klien tidak connect, kenapa? Karena koneksi servernya down, servernya mati, atau wifi-nya mati. Nah, itu maka koneksi gagal. Ini kan. Jadi kita sudah belajar controller sebagai server maupun controller sebagai klien. Ya. Anda bisa menerapkan sesuai dengan problem yang akan dikerjakan masing-masing. Nah, kalau klien ini, controller sebagai klien, ini kliennya bisa lebih dari satu. Kalau klien, kalau server, dia sebagai server, ya server itu hanya satu. Nah, itu ya, jadi berbedanya seperti itu. Satu server itu hanya satu. Terus klien itu yang melakukan koneksi. Nah, melakukan koneksi dulu adalah klien. Kalau server hanya menunggu koneksi dari klien. Itu bedanya antara klien sama server. Itu ya, itu perbedaan antara klien sama server, dan sudah kita praktekkan keduanya. Nah, nanti silahkan memilih. Nah, kalau Anda mendesain suatu sistem, pilihan Anda yang mana itu terserah, tergantung dari problemnya masing-masing. Bisa controller sebagai server atau controller sebagai klien.
Oke, karena cukup untuk koneksi ke WiFi ya. Kita sudah membuat controller terkoneksi ke WiFi. Setelah koneksi WiFi, kita melakukan komunikasi dengan soket, tentu saja lokal ya, jaringan lokal di sini. Manfaatnya apa? Banyak sekali ya. Anda bisa meremote semua peralatan Anda di rumah dengan menggunakan cara ini, tapi lokal ya, tidak internet, ini lokal. Jadi Anda masang hotspot di rumah, semua peralatan yang ada di rumah kalau dia bisa terkoneksi ke hotspot, maka Anda bisa mengontrolnya, mengontrol atau memonitor ya, baik mengontrol maupun memonitor dengan menggunakan handphone, dengan menggunakan program Android, bisa sesuai yang kita lakukan kemarin ya. Baik itu memfungsikan controller sebagai server maupun memfungsikan controller sebagai klien. Oke, kiranya cukup mungkin materi yang berhubungan dengan pemrograman soket untuk controller sudah saya berikan semua ya. Untuk ESP32 maupun ESP8266 sudah saya kasihkan. Mungkin nanti akan ada beberapa tugas yang berhubungan dengan aplikasi ini. Oke, kiranya cukup materi tentang WiFi, dan semoga nanti bisa mengerjakan project-project yang akan Anda kerjakan di pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah materi sebagai dasar. Silakan nanti menggali ide dengan materi ini. Kiranya cukup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.